Itu yang Pak Kasmujo nggak mau ngomong pada waktu itu, skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Sunardi ya. Profesor Sunardi. Iyo, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Iya. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Ya, itu yang Pak kalau di orang-orang seperti Pak Kasmuto kan tahu, dia nggak mau dia kalau hanya Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena contekan. Dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji dan tidak pernah lulus. diuji dan tidak Daftar lulus. pengesahannya kosong, Prof. Ya, kosong. Tanda tangan pembimbingnya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kok kosong semuanya tugas. Jawabnya. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji Oh, jadi dan nggak ada nilainya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Heru Subhan bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Saya kira ini berita yang paling banyak sekarang ditunggu-tunggu oleh publik, ya, ini soal keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Nah, pagi tadi itu mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, yakni Profesor Sofyan Effendi yang pernah menjabat sebagai Rektor UGM tahun 2002 sampai 2027, itu memastikan bahwa ijazah dari Jokowi, ijazah sarjana S1-nya insinyurnya itu adalah palsu. Dan kemudian juga yang lebih mengejutkan lagi itu Profesor Sofyan Effendi juga memastikan bahwa skripsi yang selama ini banyak dipersoalkan, yakni skripsi yang ditulis oleh Jokowi itu juga merupakan hasil contekan. Dan yang dicontek itu ternyata kalau menurut Profesor Sofyan Effendi adalah makalah ilmiah dari Profesor Sunardi. Ini mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menggantikan Profesor Ahmad Sumitro. Pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi itu disampaikan ketika dia didatangi oleh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar bersama dengan dua orang aktivis relagama, ini para alumni UGM yang berapa hari lalu juga sempat menggeruduk UGM mempersoalkan ijazah Jokowi itu ketika dia didatangi di rumahnya di Yogyakarta. Dan ini ketika memberikan penjelasannya, Profesor Sofyan Effendi ini disiarkan secara video conference dengan beberapa alumni UGM lainnya di berbagai daerah. Tadi saya simak antara lain yang mengikuti sejumlah alumni UGM dari Kalimantan Selatan dan dari Sumatera Selatan. Bagaimana penjelasan lengkap dari Profesor Sofyan Effendi? Ini dipastikan akan sangat membuat geger dan ini bisa jadi game changer. Karena kan sekarang ini proses laporan Jokowi di Polda Metro Jaya itu dipastikan sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, dan artinya itu akan ada sejumlah orang tersangka yang dikaitkan dengan tadi itu dengan tuduhan terhadap ijazah Jokowi yang disebutnya palsu. Jadi Jokowi itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPP di Solo. SMA 6 itu ya. SMP, yang menjadi SMA 6 tahun. SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA 6. Iya, SMPP. Jadi dia SMPP, jadi dia itu ada sedikit masalah. Pada waktu itu kan masih SMPP kok bisa masuk UGM. Nah itu anaknya kan, itu ada masalah di sana. Kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya, kan yang tahu itu. Oh itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan kan, makanya itu ada masalah di situ. Kemudian pada waktu tahun
dia tahun 82 dia masuk, 80 ya. 80. Kalau masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke Kehutanan. UGM. Itu satu Rudi Mulyono, Hari Mulyono. Oh, iya. Kemudian Joko Widodo. Iya. Nih, Hari Mulyono ini orang yang aktivis, Oh, dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam. Jadi dia orangnya memang ganteng, dia perform dan juga secara akademis dia perform. Oh. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Prof? Iya betul, mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Shafi'i juga yang mendengar. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apa yang polisi itu? Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh itu. Dia kan hanya IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. Sarjana muda berarti. Sarjana muda. BSc lah dia. BSc ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Sumber yang valid ya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang dia omongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Sertakan juga. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami. Mahasiswa Fakultas itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk melanjutkan ke sarjana ya Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan? Oh iya. Dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980-81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Terus tahun akademi berikutnya 81-82 dia lingkari juga sarjana muda, gitu ya Prof. Betul. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau dilingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana, Prof? Iya dong, ya itu tak terus kan. Jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah Prepadus
apa itu proletariat kandidat, propadus kandidat dan bakaloriat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sejajar muda gitu, Prof. Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kok anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSc, Prof. BSc ya, Iya. BSc. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU nggak lulus. Iya, MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan Dan itu ya, Prof. itu yang Pak Kasmujo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Sunardi ya. Profesor Sunardi. Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Iya. Ya, Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Ya, itu yang Pak kalau di orang-orang seperti Pak Kasmuto kan tahu, dia nggak mau dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya, Prof ya, karena contekan. Dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji dan tidak pernah lulus. diuji dan tidak lulus. Pengesahannya kosong, Prof. Ya, kosong. Tanda tangan pembimbing ya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya tugas. Jawabnya. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, Dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu ya? jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, Kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini, Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana dengan? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Hidayati apa ya? Iya, Hidayati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Jokowi Hari meminjam. Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin duga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya, iya, iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada 2 tandanya di situ. Satu, fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu. Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga tahun 55. Yuliani ya. Ya dia itu ada
lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 di Hotel Ambarukmo. Itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Itu. Jadi Prof, Pak Kasmujo ada ya. Jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof, tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan dari pidatonya Pak Nardi. Pidatonya Pak Sunardi. Dan yang paling aneh Prof, UGM sampai sekarang menyembunyikan itu skripsi tahun 85-an yang saya minta di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sampai awal tahun 2000-an. Karena di situ bisa kita ketahui ya bahwa teknologi saat itu khususnya tahun 85 itu kan lembar pengesahan skripsinya mesin ketik Prof. Iya betul. Mesin ketik, nggak seperti saya ingatlah, saya sampai di Amerika aja masih itu sudah saya lulus dari Amerika kan 78. Di Pittsburgh aja gini ya Pak. Di Amerika aja masih mesin ketik ya Prof ya. Walaupun waktu itu mesin ketiknya sudah IBM kan. Oh, IBM elektrik itu ya Prof ya. Negara Konoha emang. Nah sekarang Bu Tipa dan Pak Roy mendapatkan salah satu bundel itu di dalamnya itu skripsi salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85, dan lembar pengesahan skripsinya itu mesin ketik sesuai teknologi saat itu. Jadi ya pemirsa sudah kita klarifikasi ya terkait dengan skripsi maupun ijazahnya Pak Jokowi. Ada lagi Prof tambahan? Jadi karena itu pengakuan dari informasi yang ada di fakultas ataupun di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang, itu nggak ada ijazah asli. Nggak ada ijazah asli, jadi bukan hilang ya Prof? Bukan hilang. Dan masa orang hilang tidak lapor ke polisi? Iya. Kan itu kan jadi itu aja sudah bukti. Dan juga sekarang yang dipakainya sebagai ijazah untuk mencalonkan sebagai calon wali kota, calon gubernur dan calon presiden itu adalah ijazah palsu, memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya dan itulah di calon pramuka itu. Pramuka pojok itu ya Prof. Itu udah kebakar ya sekarang. Kok itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Ova Emilia ya Prof. Itu kok mau dinyatakan itu asli? Itu kan, padahal dia lihat ini enggak, ngerti pun enggak, anunya kan. Yang kemarin diceritakan Prof itu bahwa secara hukum kan ada perkataan oleh Prof Ova menilai. Ya menilai itu loh. Gimana itu Prof? Saya menilai, itu bukan kata hukum, nggak bisa ada. Meyakini gitu ya. Meyakini ini bukan pernyataan hukum. Itu kalau dia tahu ya betul, saya yakin bahwa itu tetapi saya yakin bahwa itu harus pasti, itu bukan kata-kata hukum. Apalagi kan kalau salah kata Beto Suryadi kan fenomena ijazah palsu itu sebenarnya habis reformasi itu banyak sekali. Mungkin termasuk pemilihan wali kota juga. Iya, orang PDIP lebih tahu kan. Itu nyatanya orang PDIP sudah langganan dia itu Parman itu. Prof mumpung ingat,
Terkait dengan bantahan Pak Kasmujo sekarang, ya bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Ada nggak internal UGM yang Prof dengar terkait dengan bantahan Pak Kasmujo itu, Prof? Ya, itu kan tahun 85, Iya. itu Pak Kasmujo itu kan baru lulusan, baru S1. BSc, Prof? Enggak, bukan. Bukan. Belum. Oh. Dia mendaftar sebagai dosen itu adalah masih 3A kan, masih asisten ahli. Iya. Jadi masih pembantu dosen, Iya. belum boleh menguji. Apakah membimbing nggak boleh? Memang dia benar yang diomongkan itu, memang dia belum berhak. Jadi Pak Kasmujo mengatakan yang sejujurnya Ya, ya, jujur, Prof, ya? Ya. jujur. Dia tuh jujur, memang betul-betul tipe akademisi yang benar. Iya, Pak Kasmujo. Dia mengatakan saya pada waktu itu kan masih asisten ahli, masih belum boleh menjadi pembimbing, belum boleh jadi penguji. Jadi dia betul yang dikatakan itu. Tapi di balik itu dengan wartawan CNN dia mengatakan itu Jokowi itu pembohong. Penjelasan dari Profesor Sofyan Effendi ini tadi itu menjadikan duduk soal ijazah Jokowi ini kan makin jelas. Nah, karena kan sebelumnya dalam jumpa pers yang digelar pada tanggal 22 Mei lalu, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro itu kan dia memastikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan kemudian pada waktu itu Brigjen Juhandani kan juga menampilkan di layar lebar beberapa dokumen-dokumen yang disebutnya mendukung kesimpulan mereka bahwa ijazah Jokowi itu asli. Salah satunya memang yang di waktu itu banyak disoroti soal pembayaran SPP-nya pada waktu itu di kolom yang dipilih oleh SPP yang disebut Jokowi itu dia memilih kolom dia mengambil programnya sarjana muda. Itu jelas sekali kan terlihat ini. Misalnya dokumen ini bisa kita lihat yang dilingkari itu adalah sarjana muda dan bukan hanya sekali. Nah, karena itu jadi pertanyaan kok bisa kemudian dia mengaku sebagai insinyur dari UGM. Nah, dari penjelasan Profesor Sofyan Effendi kita jadi tahu duduk persoalannya karena ini memang sangat kontroversial pertanyaannya. Apakah Jokowi ini sebenarnya betul-betul tidak pernah kuliah di UGM atau sebenarnya dia pernah kuliah di UGM tapi tidak menyelesaikan studinya sampai S1? Kenapa banyak orang juga yang mempertanyakan mana mungkin dia bisa menyelesaikan ijazahnya sampai S1 kalau dari mata kuliah, dari transkrip nilainya itu kan terlihat sekali bahwa satu, SKS-nya tidak, jumlahnya tidak memenuhi, dan kedua nilai-nilainya yang pada waktu itu banyak nilai C dan D-nya. Jadi ya kalau nilainya banyak C dan D, kan dia harusnya tidak lulus gitu. Tapi kalau tadi menurut penjelasan dari Profesor Sofyan Effendi, kemungkinan dia hanya menyelesaikan sarjana mudanya dengan gelar BSc. Nah, ini mungkin rame ini ya, ini soal ijazah dari keaslian ijazah Pak Jokowi. Dan ini dipastikan akan semakin menekan posisi Pak Jokowi. Dan saya kira polisi juga nanti ini akan kesulitan karena kalau kemudian polisi tetap memaksakan menjadikan tersangka, bahkan daftarnya ternyata katanya yang jadi tersangka itu tidak hanya 5 tapi bisa belasan orang begitu. Dan kemudian terbukti bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu atau setidaknya belum bisa dipastikan keabsahannya atas dasar apa gitu. Kemudian pentersangkaan mereka-mereka yang jadi calon tersangka karena dilaporkan oleh Jokowi itu. Mari kita tunggu bagaimana penjelasan lebih lanjut dari Jokowi karena saya kira orang seperti Profesor Sofyan Effendi itu tidak mungkin mempertaruhkan reputasinya karena dia pernah menduduki posisi yang terhormat di UGM maupun di pemerintahan, kemudian juga menyebarkan kabar bohong begitu ya. Kalau kemudian Profesor Sofyan Effendi juga menyebarkan kabar bohong, ya silahkan Pak Jokowi juga dituntut juga oleh Pak Jokowi karena ini viral banget penjelasan dari Pak Sofyan Effendi. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.